Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami SKB pada malam ini yang beranggota saya sendiri Adelia Ramadianti, kedua Stephen Mulyawan, ketiga Rahmat Adiwijaya, keempat Cornelia Okta Angelika, kelima Daniel Sinaga. Next. Di sini terdapat judul identitas, ringkasan eksekutif, tujuan bisnis, aspek pemasaran, dan aspek teknologi dan teknis. The shirt atau biasa yang disebut dengan kaos merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi dari the shirt mempercantik atau penampilan dalam berbusana, terutama pada kalangan remaja sampai dewasa muda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Rahmat Adiwijaya. Selanjutnya visi dan misi. Visinya itu menjadikan salah satu ide bisnis yang memiliki salah satu toko baju online yang memiliki kualitas yang terbaik. Menyediakan kualitas t-shirt yang unggulan dan bersaing dengan toko lain. Menjadikan toko yang terkenal di dalam maupun di luar daerah. Misinya mempertahankan salah satu brand dan menjaga kualitas pada baju yang dibuat. Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat sangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maupun menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Konsep bisnis, t-shirt atau kaos suatu kebutuhan penting pada manusia yang terbuat dari cotton combat 20S sampai 30S yang memiliki ketebalan yang pas pada saat dipakai dan dapat menyerap keringat. Untuk produk ini bisa dilakukan di dalam rumah dengan membeli bahan baku berupa kaos. Target pasar yang bisa dijangkau pada bisnis t-shirt ini adalah mall yang ada di pertokoan serta distro-distro baju. Untuk itu kami berencana memasarkan produk dengan memanfaatkan aplikasi dan juga e-commerce seperti Instagram, Facebook, Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Berikutnya itu adalah analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Di strength terdapat bahan baku terjangkau dan kualitas terjamin. Di sini kami memberikan bahan baku bahan baku pada kaos itu yang terjangkau dan berkualitas agar pelanggan puas dengan bahan kaos yang tersedia. Yang kedua itu adalah kami di sini bisa mengcustom kaos tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang berikutnya itu adalah weakness. Yang pertama, rendahnya keterampilan SDM sehingga membutuhkan waktu proses pembuatan menjadi sedikit lebih lama. Selanjutnya itu ada iklan dan promosi belum dilakukan secara rutin. Yang ketiga itu ada harga relatif mahal karena di sini custom yang kami buat kaos yang kami buat bisa di custom oleh pelanggan sesuai dengan permintaannya sehingga harga custom juga harga kaos menyebabkan harga kaos menjadi relatif mahal. Yang terakhir itu ada terjadinya kecacatan dalam produksi atau human error. Berikutnya ada opportunities. Yang pertama, lokasi tempat penjualan yang strategi. Jadi kami menyediakan tempat atau toko yang strategis agar pelanggan bisa mudah menjangkaunya. Yang kedua itu ada penjualan bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, bisa juga menggunakan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Yang berikutnya itu ada trades. Yang pertama persaingan dengan toko lain. Mungkin karena banyak toko-toko yang telah membuka sama seperti yang toko kami buka sehingga terjadinya persaingan dengan toko lain. Yang terakhir itu adalah kenaikan harga pada bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku menyebabkan naiknya juga harga kaos yang dibuat. Target pasar kami, jadi produk yang kami buat ini menargetkan remaja yang sering berpergian. Selain itu, produk kami dapat digunakan oleh semua umur. Tidak ada batasan usia, baik dari anak kecil, anak remaja, hingga orang dewasa.
Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Langkah awal pada strategis bisnis dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok yang sesuai berdasarkan variabelnya. Pertama yaitu jenis kelamin. Kaos ini dapat digunakan pada pria dan wanita. Usia kaos ini dapat dipakai oleh anak muda maupun orang dewasa. Pendidikan kaos ini bisa dibeli oleh golongan bawah maupun golongan ke atas. Selanjutnya adalah proses produksi. Bahan kaos dijahit hingga membentuk kaos, lalu dicetak menggunakan alat cetak sablon manual atau sablon digital. Selanjutnya kaos yang telah dicetak akan dikeringkan menggunakan alat pres lalu dikemas dengan kantong plastik dan dipercantik dengan kemasan tas genggam. Analisis aspek teknologi bisnis di new normal. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi sangat cepat hingga di era 4.0 saat ini. Sehingga kami memanfaatkan teknologi ini untuk berjualan di era digital. Contohnya pada penggunaan aplikasi Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang kemudian menerapkan pembayaran digital. Contohnya adalah aplikasi pembayaran Dana, OVO, dan Transfer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Kami di sini menawarkan sebuah kaos yang telah kami desain sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kaos yang berkualitas dan serta memiliki keunikan tersendiri. Proses produksi kaos kami ini untuk sekarang ada keikutsertaan pada teknologi digital, yaitu dengan menggunakan komputer atau laptop dan juga beberapa software untuk melakukan dan membuat desain tersebut, dan serta menggunakan teknologi mesin untuk membuat kaos yang telah kami desain agar hasilnya yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada operation cash flow atau OCF. Terdapat umur ekonomisnya itu 2 tahun. Rate-nya itu 2 juta rupiah. Nilai sisa prasa itu 20%, dan terdapat ICF-nya. Yang pertama itu modal kerja, yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua peralatan itu 1 juta rupiah. Yang ketiga sarana prasarannya itu 1 juta rupiah. Dan yang terakhir itu totalnya 7 juta rupiah. Penyusunan prasarana itu terdapat 1 juta rupiah kurang 200.000 per 2 sama dengan 400.000. Hasil OCF-nya itu terdapat 2 juta rupiah tambah 400.000 sama dengan 2.400.000. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, terima kasih.